Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sari dan teman-teman. Sebelumnya perkenalkan saya Rida Nurlaila yang akan memoderatori presentasi dari kelompok 3. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa silakan. Berdoa selesai. Pada kesempatan siang hari ini, kelompok 3 akan membahas mengenai PPN dan PPNBM part 3. Baik, kelompok 3, silakan bisa dimulai presentasinya. Terima kasih. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya dan Denshan Oria Yelika, teman saya, akan membahas tentang PPN dan PPNBM. Definisi pajak. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Unsur-unsur pajak. Yang pertama, berdasarkan undang-undang pajak, dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta peraturan perpajakan. Yang kedua, sifatnya dapat dipaksakan. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakan akan berakibat timbulnya sanksi perpajakan. Yang ketiga, iuran dari rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, iuran tersebut berupa uang dan bukan barang. Yang keempat, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Sistem pemungutan pajak. Yang pertama ada Official Assessment System, merupakan pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada pemungut pajak atau fiskus. Contohnya, jenis pajak yang menggunakan sistem ini adalah pajak bumi dan bangunan. Yang kedua ada Self-Assessment System, merupakan sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang berada pada pihak wajib pajak. Contoh jenis pajak yang menggunakan sistem ini adalah PPH, PPN, dan PPNBM. Yang ketiga ada Withholding Assessment System, merupakan sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang berada pada pihak ketiga. Mekanisme pemungutan PPN. Yang pertama, rekanan memiliki kewajiban dalam membuat faktur pajak dan surat setoran pajak atau SSP atas setiap penyerahan barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak atau JKP kepada badan usaha milik negara BUMN. Yang kedua, faktur pajak dibuat sesuai ketentuan di bidang perpajakan. Yang ketiga, mencantumkan NPWP dan identitas rekanan dan melakukan penandatanganan SPP yang dilakukan oleh BUMN sebagai penyetor atas nama rekanan tersebut. Yang keempat, atas penyerahan BKP selain terutang PPN, yakni terutang pula PPNBM, maka rekanan mencantumkan pula jumlah PPNBM terutang pada faktur pajak. Yang kelima, faktur pajak dibuat rangkap 3.
Lembar pertama untuk BUMN, lembar kedua untuk rekanan, dan ketiga untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT dan masa PPN. Yang keenam, SSP dibuat rangkap 5. Lembar pertama untuk rekanan, yang kedua untuk KPPN lewat bank, persepsi atau kantor pos, ketiga untuk rekanan yang dilampirkan pada SPT masa PPN, keempat untuk bank persepsi atau kantor pos, yang kelima untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT masa PPN bagi pemungut PPN. Yang ketujuh, melakukan pemungutan wajib menyertakan cap, disetor tanggal, dan menandatanganinya pada faktur pajak. Yang kedelapan, faktur pajak dan SSP adalah bukti pemungutan dan penyetoran atas PPN dan PPNBM. Contoh perhitungan pemungutan PPN atau PPNBM dan yang terutang atas belanja pemerintah. Dasar pemungutan PPN atau PPN dan PPNBM adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh instansi pemerintah, tidak termasuk PPN atau PPN dan PPNBM yang dipungut. Jumlah PPN atau PPN dan PPNBM yang dipungut dalam hal penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak hanya terutang PPN, maka jumlah PPN yang dipungut adalah 10/110 dari bagian dari jumlah pembayaran. Contoh, jumlah pembayaran sebesar 2.750.000, jumlah PPN 10/110 dikali 2.750.000, yaitu 250.000. Jumlah yang dibayarkan kepada PKP rekanan 2.750.000 dikurangi 250.000 sama dengan 2.500.000. PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah merupakan pajak yang dikenakan pada suatu barang kena pajak atau BKP yang tergolong mewah. Pada penyerahan BKP yang tergolong mewah, pungutan yang dikenakan adalah pajak pertambahan nilai atau PPN dan PPNBM. Pemungutan PPNBM hanya dilakukan sekali, yakni saat penyerahan oleh pabrikan atau produsen BKP mewah ke konsumen saat impor BKP mewah tersebut. Mekanisme pemungutan PPNBM pun sejatinya sama dengan pemungutan PPN, di mana pengusaha kena pajak atau PKP yang menyerahkan BKP yang tergolong mewah menerbitkan faktur pajak dan melaporkan pada surat pemberitahuan atau SPT masa pajak. Secara umum, mekanisme pemungutan PPNBM terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ada mekanisme pemungutan PPNBM oleh PKP penjual kepada PKP pembeli. Dan yang kedua, mekanisme pemungutan PPNBM oleh pemungut PPN atau PPNBM. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Denshin Arya-Yerika. PPN masukan. PPN merupakan pajak yang dikenai atau suatu transaksi barang kena pajak atau BKP, atau jasa kena pajak atau JKP. Dalam kegiatan transaksi tersebut, terdapat dua pihak yakni penjual dan pembeli. Maka terdapat dua jenis perhitungan, PPN yang meliputi PPN masukan dan PPN keluar atau yang biasa disebut juga dengan pajak masukan dan pajak keluaran. PPN masukan dan keluaran sendiri berfungsi untuk menghitung seberapa besar PPN yang harus disetorkan. PPN masukan atau pajak masukan merupakan pajak yang dikenakan ketika pengusaha kena pajak atau PKP melakukan suatu transaksi pembelian, yakni transaksi pembelian yang dilakukan atas barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP. PPN masukan umumnya digunakan oleh PKP dalam hal ini membeli untuk melakukan pencatatan PPN yang tertanggung dalam pembelian yang dilakukannya. PPN masukan ini merupakan pajak yang akan dikenakan ketika PKP melakukan suatu pembelian atas PKP atau JKP, di mana perhitungan tersebut nantinya dapat digunakan untuk melakukan klaim apabila di kemudian hari dijumpai pajak masukan yang lebih besar daripada pajak keluaran. Next.
Next. PPN masukan. Bentar masih loading. Contoh perhitungan atau pengkreditan PPN masukan. Untuk menemukan PPN terutang yang harus disetorkan ke kas negara, sebelumnya harus melakukan pengurangan antara PPN keluaran dan masukan yang dapat dikreditkan. Hasil dari pengurangan tersebutlah yang harus disetorkan oleh PKP ke kas negara. Meski pajak masukan ini dapat dikreditkan, namun ada batasan waktu pajak masukan biasa dikreditkan. Pajak masukan dapat dikreditkan dengan PPN keluaran pada masa pajak yang sama. Dapat pula dikreditkan pada masa pajak berikutnya, namun selambat-lambatnya pada waktu 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak, pengusaha yang sudah PKP dalam masa pajak Februari 2016 memiliki komposisi PPN sebagai berikut ini. Atas penyerahan PKP, PPN keluaran, PKP tersebut sebesar 100 juta, sedangkan pajak masukannya sebesar 90 juta, maka PPN keluaran dikurangi pajak masukan sama dengan 100 juta dikurangi 90 juta sama dengan 10 juta atau PPN kurang bayar. Pada masa pajak Maret 2016, PPN keluaran PKP tersebut sebesar 110 juta, sedangkan pajak masukannya sebesar 130 juta. Maka PPN keluaran dikurangi pajak masukan sama dengan min 20 juta atau kelebihan PPN. Pada masa pajak April 2016, PPN keluaran PKP tersebut sebesar 110 juta, sedangkan pajak masukannya sebesar 90 juta. Maka PPN keluaran atau dikurangi pajak masukan sama dengan 20 juta atau PPN kurang bayar. PPN kurang bayar sebesar 20 juta, kelebihan bayar pada bulan 20 juta. Jadi PPN masa April RP0 atau nihil. Baik PPN keluaran dan masukan yang dilakukan oleh PKP ini wajib dituangkan dalam faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP atas penyerahan BKP atau JKP. PPN keluaran merupakan pajak yang dimana dikenakan ketika PKP melakukan penjualan terhadap BKP atau JKP. Hal ini digunakan sebagai salah satu pelengkap transaksi yang dilakukan. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang Perpajakan, kesimpulannya penghitungan PPN masukan dilakukan oleh PKP ketika PKP berada di posisi sebagai pembeli BKP atau JKP. Dalam penghitungan PPN keluaran dilakukan oleh PKP ketika PKP dalam posisi sebagai penjualan BKP atau JKP. Berkaitan dengan PPN, maka wajib pajak bersangkutan berkewajiban membuat faktur pajak, yakni sebuah dokumen penting yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi terkait dengan BKP dan JKP, di mana dalam faktur pajak tersebut mencakup detail transaksi yang dilakukan, mulai dari identitas dari kedua belah pihak dan komoditas yang diperjualbelikan, serta PPN dan PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah yang menjadi kewajiban dan info detail lainnya. Konsultan pajak Serpong adalah solusi tepat untuk setiap urusan pajak Anda. Laporan pajak yang menggunakan faktur pajak keluaran perlu disampaikan oleh PKP. Penjualan pada DJP. Setelah transaksi tersebut dilakukannya, di mana kemudian faktur pajak masukan dibuat oleh PKP pembeli untuk diverifikasi nilainya dibandingkan pada faktur pajak keluaran. Apabila terdapat selisih antara jumlah total kedua faktur pajak, maka akan diselesaikan dengan apa yang disebut dengan kredit pajak. Penghitungan PPN keluaran. Pengusaha yang sudah PKP menjual laptop sebanyak 20 unit dengan harga satuannya sebesar 5 juta. Tentukan PPN keluarannya. Harga satu laptop sebesar 5 juta.
PKP menjual sebanyak 20 unit sama dengan 20 juta sama dengan 20 dikali 5 juta sama dengan 100 juta. Maka PPN-nya 100 juta dikali 10% atau tarif PPN sama dengan 10 juta. Jadi PPN sebesar 10 juta merupakan PPN keluaran PKP yang telah menyerahkan atau menjual PKP dalam bentuk laptop tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Baik, terima kasih atas materi yang telah dipaparkan oleh kelompok 3. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan bagi teman-teman mempunyai pertanyaan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Terima kasih. Baik, sudah terkumpul 5 pertanyaan. Silakan untuk kelompok 3 untuk mencari jawabannya terlebih dahulu. Jika sudah menemukan, bisa langsung dijawab. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Novi Puspitasari. Pertanyaannya pada slide keempat, sistem pemungutan pajak pada poin ketiga, bagaimana mekanisme penerapan withholding assessment system di Indonesia, dan berikan contoh dari withholding assessment system di masyarakat. Jawabannya, sistem withholding assessment system di Indonesia diterapkan mekanisme pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan atau PPH. Istilah pemotongan dimaksudkan untuk menyatakan jumlah pajak yang dipotong oleh pembeli penghasilan, sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah penghasilan yang diterimanya. Contoh penerapan sistem perpajakan ini adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Bagaimana Mbak Novi, apakah sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Zalfa Maura. Pada masa pajak Maret 2016, PPN keluaran PKP tersebut sebesar 110 juta, sedangkan pajak masukannya sebesar 130 juta. Maka PPN keluar dikurangi pajak masukan min 20 juta atau kelebihan PPN. Pada masa pajak April 2016, PPN keluaran PKP tersebut sebesar 110 juta, sedangkan pajak masukannya sebesar 90 juta. Maka PPN keluaran dikurangi pajak masukan sebesar 20 juta, atau PPN kurang bayar. PPN kurang bayar sebesar 20 juta, kelebihan bayar pada bulan sebesar 20 juta. Kan min 20 juta plus 20 juta hasilnya 0. Bagaimana Mbak Salva, apakah sudah jelas? Baik, terima kasih. Sudah sangat jelas. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Elizabeth. Pertanyaannya, tolong jelaskan apa yang menjadi pertimbangan diterapkannya pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM pada slide ke-7. Jawabannya,
Dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau PPN Pasal 5, pertimbangan suatu barang dikenakan PPNBM yaitu keadilan pembebanan pajak antara konsumen berpenghasilan rendah dengan konsumen berpenghasilan tinggi, pengendalian konsumsi barang mewah, perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional, pengamanan penerimaan negara. Bagaimana Mbak Elizabeth, apakah sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Baik, saya izin menjawab dari pertanyaan Teresia. Pertanyaannya, tentang ketiga sistem pemungutan pajak, manakah yang lebih sulit untuk dilakukan? Self-assessment system adalah sistem pemungutan yang dibebankan penentuan besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Berarti, wajib pajak berperan aktif dalam perhitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak ke kantor pelayanan pajak atau KPP, atau dengan sistem administrasi online resmi dari pemerintah. Bagaimana Mbak Teresia, apakah sudah jelas? Baik, terima kasih sudah cukup jelas. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Andi. Pertanyaannya, apakah bisa PPN masukan atas aktiva itu bisa dikreditkan? Terima kasih. PPN yang terdapat dalam impor aktiva tetap dan pembelian aktiva tetap dapat dikreditkan sebagai pajak masukan sepanjang tidak termasuk dalam kriteria PPN yang tidak dapat dikreditkan sebagai pajak masukan. Bagaimana Mbak Andini, apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Baik, sepertinya sudah terjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Apakah dari teman-teman masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada kelompok 3? Baik, sepertinya sudah tidak ada. Baik, saya akan memberikan kesimpulan dari materi PPNBM yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 3. Jadi kesimpulannya, definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian untuk unsur pajak ada 4, yaitu berdasarkan undang-undang pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta peraturan perpajakan. Kemudian sifatnya dapat dipaksakan dan iuran dari rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Selanjutnya digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Untuk sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama Official Assessment System, yang merupakan pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada pemungut pajak atau fiskus. Kemudian yang kedua, Self Assessment System, merupakan sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang berada pada pihak wajib pajak. Yang ketiga, Withholding Assessment System, merupakan sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang berada pada pihak ketiga. Selanjutnya ada mekanisme pemungutan PPN. Yang pertama, rekanan memiliki kewajiban dalam membuat faktur pajak dan surat setoran pajak atas setiap penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak kepada badan usaha milik negara. Yang kedua, faktur pajak dibuat sesuai ketentuan di bidang perpajakan. Yang ketiga, mencantumkan NPWP dan identitas
rekanan dan melakukan penandatanganan SPP dilakukan oleh BUMN. Kemudian yang keempat, atas penyerahan BKP selain terutang PPN, yakni terutang pula PPNBM, maka rekanan mencantumkan pula jumlah PPNBM terutang pada faktur pajak. Kemudian yang kelima, faktur pajak dibuat rangkap 3. Yang keenam, SSP dibuat rangkap 5. Selanjutnya yang ketujuh, melakukan pemungutan wajib menyerahkan cap di setor tanggal dan menandatangani pada faktur pajak. Yang terakhir, pajak dan SSP adalah bukti pemungutan dan penyetoran atas PPN dan PPNBM. Kemudian ada PPN masukan, yang mana PPN masukan adalah pajak yang dikenakan ketika pengusaha kena pajak melakukan suatu transaksi pembelian, yakni transaksi pembelian yang dilakukan atas barang kena pajak dan jasa kena pajak. Dalam kegiatan transaksi, yakni penjual dan pembeli, maka terdapat 2 jenis perhitungan PPN yang meliputi PPN masukan dan PPN keluaran. Di sini PPN masukan dan PPN keluaran sendiri berfungsi untuk menghitung seberapa besar PPN yang harus disetorkan. Kemudian ada juga PPN keluaran. PPN keluaran merupakan pajak yang mana dikenakan ketika PKP melakukan penjualan terhadap PKP atau JKP. Jadi perbedaannya dari PPN keluaran dan PPN masukan tadi itu adalah kalau PPN masukan itu dilakukan oleh PKP ketika PKP berada di posisi sebagai pembeli BKP atau JKP. Dalam penghitungan PPN keluaran dilakukan ketika PKP dalam posisi sebagai penjual BKP atau JKP. Baik. Mungkin itu kesimpulan yang saya sampaikan. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.